Fi ardi fala tadkhuluha. Seandainya engkau mendengar tentang wabah di suatu daerah, maka engkau tidak boleh masuk pada daerah tersebut. Wa idza waqa'a fiha wa antum biha fala takhruju minha. Seandainya engkau mendengar wabah terjadi di suatu daerah dan engkau ada di daerah tersebut, maka engkau tidak boleh keluar. Maka kamu tidak boleh keluar dari daerah tersebut. Inilah apa yang disebut dengan konsep karantina, konsep lockdown, atau sekarang disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau saudara UPO itu tafsirannya bukan pembatasan, tetapi peting sare berang bobo. Makanya min asari tidurnya sudah kelihatan. Nah, ini kan konsep Allah, konsep Rasulullah. Tetapi COVID-19 ini sesungguhnya Allah mengkoreksi manusia tidak boleh sombong. Mengkoreksi manusia tidak boleh sombong. Makhluk yang sangat kecil itu mampu memporak-porandakan umat manusia seluruh dunia, sehingga silaturahmi menjadi berjarak. Duduk pun kita ada yang dikenal dengan social distancing, ya kan? Orang pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Tetapi ini Allah mengajarkan kepada kita untuk pola hidup bersih. Makanya kata Rasulullah, nanti di akhir zaman orang-orang yang mendawamkan wudhu akan selamat dari serangan wabah. Makanya para alumni ini, kita ngamalkan cuci tangannya adalah dawamul wudhu. Dan itulah orang yang dijamin oleh Rasulullah akan selamat dari penyakit wabah ini. Kalaupun upaya telah kita maksimal lakukan, tetapi umpamanya ada di antara orang lain, jangan di antara kita, ada di antara orang muslim yang terkena ini, jaminannya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un itu adalah syahid bagi setiap orang Islam. Tapi yang menjadi masalahnya, yang besarnya hari ini adalah tingkat fitnahnya yang sangat bombastis. Apalagi sekarang ini lagi dibombardir di media tentang klaster pesantren. Maka sekarang banyak pesantren-pesantren yang katanya positif, tapi ketika diswab ulang negatif. Tetapi opini sudah kadung terbentuk di tengah-tengah masyarakat, bahwa masyarakat menjadi pusat, pesantren menjadi pusat klaster apa? COVID. Dan ini fitnah ini harus tetap dijaga oleh kita semua. Mudah-mudahan satu kali lagi para alumni semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini, bahwa setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memunculkan satu lompatan besar bagi umat, lompatan besar bagi agama ini. Jadi biasanya peradaban Islam itu muncul, pahlawan Islam itu muncul di tengah-tengah kesulitan. Jadi teu aneh lamun aya pahlawan muncul di tengah-tengah damai, enggak ada. Makanya ada satu peribahasa yang menyatakan pelaut ulung itu tidak lahir di tepian pantai, tetapi pelaut ulung itu selalu hadir di tengah deburan ombak. Pelaut ulung tidak lahir di tepian pantai, tetapi pelaut ulung selalu lahir di tengah deburan ombak dan gelombang besar. Insya Allah para alumni semuanya jadi pahlawan. Pahlawan bagi keluarganya, amin. Pahlawan bagi lingkungan sekitarnya. Pahlawan bagi agama. Pahlawan bagi bangsa dan negara, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bangkit, amin. Nah, apa syarat-syarat kebangkitan kita? Saya sudah menginstruksikan sebenarnya untuk bawa kitab. Literasinya Nasoihul Ibad, tetapi yang bawa cuma 2, ketiga sekretaris, ketua sama Pak Didi. Ya, ketemunya dia. Sohibul Ibad mau ngambil kebangkitan luar biasa. Dan kita masih ada dalam batas toleransi untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau yang lain kitabnya belum bawa, saya akan bawa, tapi hitung dulu jumlahnya. Ya, jadi kalau tingkat kehadirannya ada 50 orang, saya akan beli kitabnya dengan modal saya sendiri. Saya akan bagikan. Nanti kalau sudah dibagikan, bayar.
Bayar. Nah, bagaimana agar para alumni ini bisa bangkit? Bisa apa? Mudah-mudahan kita bisa bangkit, amin. Kita baca dalam surah Al-Mudassir. Surah apa? Baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Nah, para alumni, kita akan mengkaji ayat ini sebelum nanti kita menasoi wal ibadnya semua pegang. Jadi kita ingin kajian ini tidak hanya bentuknya taklim. Taklim itu kan pembicaranya muallim, yang mendengarkannya muta'alim. Tapi ada yang lebih dari itu, murabbi dan mutarabbi. Ada mubaligh dan mustami. Jadi tingkatan kajian itu kualitasnya berbeda-beda. Satu ada mubaligh, berarti audiennya disebut dengan mustami. Dan itu kalau orang rajin hadir ke tabligh-tabligh akbar, dia tidak akan menjadi kader. Dia tidak akan menjadi apa? Kader. Cuma kalau dari sisi kuantitas iya. Tetapi untuk menghasilkan tokoh atau kader yang berkualitas dari menghadiri tabligh, itu sulit terjadi. Sulit terjadi. Nah, yang kedua ada mu'alim dan muta'alim. Mu'alim dan muta'alim. Nah, kalau prosesi pertemuan ini naik ke kelas mu'alim dan muta'alim, maka itu syarat-syarat dari proses taklimnya harus terpenuhi. Apa? Madatut taklim, ada materi pembelajarannya. Jadi nanti disediakannya bukan hanya baliho, tetapi ada board, gitu kan? Yang hadirnya bukan cuma bawa udun, tapi bawa alat belajar. Ada seperti Syarifah Hajjah Neni Ru'aini itu, Sadap, gitu kan? Nah, ada nanti murabbi dan mutarabbi. Nah, itu lebih hebat lagi. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Kondisi kita secara pribadi ini, kondisi umat Islam secara keseluruhan, sekarang lagi berselimut. Apa yang menjadi selimut kita? Pertama, selimut kita ini al-haub. Apa? Jadi yang menyelimuti kita hari ini adalah rasa ketakutan. Rasa ketakutan. Hiji urang teh sieun ku Covid, benar. Pokoknya semua orang sekarang pakai masker. Jadi ini simbol juga. Ketika kemarin saya jajan di tukang kupat tahu sebelum khutbah Jumat, kupat tahu ngomong, wajan ayeuna mah zaman hese sagala rupa. Loba nu cuci tangan gitu cenah simbol, loba pamimpin cuci tangan. Sumut ditaruruban kulamat gitu simbol, jelema cicing raja tong tinggal ngomong ma aing we. Gitu kan. Mun cek urang ieu belut sanajan cek urang mah curug. Tapi lamun cek si itu belut we. Gitu kan. Ini simbol juga. Sekarang kita diselimuti dengan rasa ketakutan.
Maka kalau ada orang yang takut, endorse, dorong supaya ketakutannya hilang, minimal ketakutannya terkikis. Yang kedua, kita sedang berselimut dengan kemalasan. Dengan apa? Malas. Ayah alumni anu males gabung. Nah itu bagaimana caranya, Ustaz Munawar? Ini sebagai tim sekretaris. Malas we gabung. Apa caranya? Ini diselimut dengan kemalasan. Dan biasanya para alumni yang sulit gabung dengan berjamaah seperti ini, itu taraf kehidupannya sulit bangkit. Sulit bangkit. Padahal kalau orang rajin bergabung, rajin bergerak, kualitas kadar keilmuan itu akan naik. Yang kedua, barokahnya itu akan naik. Ini contoh lah, Mama Deden, Mama Golangsi. Wajah tidak seberapa, keilmuan apalagi. Malda. Orang ngaji. Sampai kan kitabnya itu banyak, tapi di ujung waktu dia nikah sama Teh Jun Juntiana, Miss Universe di zamannya. Dijual. Jadi kitabnya nggak ada, habis semua. Tapi kata kunci Mama ini, dia rajin, ya kemana saja kita jalan dia ikut. Kalau para ulama, para habaib pada kegiatan, dia ikut. Sengaja ini bukan gibah, ini ngomongin aja. Dia ikut. Tapi subhanallah, terangkat. Dia pengurus FKDT Kabupaten. Dia juga sekarang ketua PA 212 Kabupaten Ciamis. Ketua GNPF Kabupaten Ciamis. Banyak ini jabatannya. Hirung. Kalau di kecamatan, dia tokoh. Dia hampir tiap minggu ngopi bareng sama bupati dan wakil bupati. Tapi wajahnya nggak terangkat. Wajah nggak terangkat. Artinya apa? Dia mengikuti bagaimana ritme pergerakan orang-orang solih. Sehingga kalau kita mendengar kisah di dalam surah Ashabul Kahfi, ada 7 pemuda yang hebat. Nah dia ini kitmirnya. Kitmir. Bayangkan, dapat dibayangkan kan? Ketujuh orang pemuda yang konsisten pada saat itu dengan imannya, di tengah situasi ketakutan akan intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh rejim. Habis Jadi Raja Dikianus itu kan rejim yang mengkriminalisasi 7 orang pemuda, Muksalmina, Tamliho, Martunus, Nainunus, Dunuanus, Saribunus, Paliastapiunus. Kedelapannya apa? Nah, tapi keberkahan Kitmir mengikuti ke-7 pemuda ini, konsisten dia. Sampai dalam kisah itu ketika ke-7 pemuda dipersilakan oleh Allah masuk surga, ketika ke-8-nya, ke-7-nya sudah masuk, tiba-tiba kucuk Kitmir. Jannah. Ini malaikat bertanya, Cing, mau kemana Cing? Oh, ikut ke-7 pemuda. Nggak bisa, itu khusus Ashabul Kahfi. Kata anjing, interupsi saya. Ada apa? Ini nih kemana-mana Ashabul Kahfi dikejar-kejar, gue ikut dikejar-kejar. Bahkan ketika tentara Raja Dikianus nyakitin kaki saya, kaki saya sampai patah. Masa dia enak-enak masuk surga, saya kagak? Apa kata Allah? Wahai malaikat, masukkan anjing Kitmir menuju surga. Maka di dalam sejarah ada 2 anjing yang masuk surga. Satu anjingnya yang mengikuti Ashabul Kahfi, yang kedua anjingnya yang ketibanan imannya Bal'am bin Ba'ur, seorang ulama yang menjual akidah dan prinsip kehidupan kepada Yahudi. Kepada Yahudi. Luar biasa. Bang Habib ini luar biasa. Subhanallah. Ini wajahnya mirip Rashid Anies Baswedan. Luar biasa. Ini tokoh kita ini Bang Habib. Luar biasa. Bahkan ini menjadi kepala kantor urusan agama kantor Bekasi. Amin ya Allah. Jadi satu kali lagi kita sekarang sedang dilanda ketakutan akan apa?
Covid ya kan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang kedua walju, ini kelaparan kita. Kalau para alumni ikut gabung, nggak ada istilah kelaparan, ya kan? Makanya kata kunci sukses alumni bisa mempertahankan perut atau dalam bahasa santri itu produktivitas gizi. Produktivitas apa? Saya baca perkembangan chatting di WA, di WA grup. Ustaz Umar udah ngeplot bon 1.750.000 pesanan kebuli untuk 100 orang. Iya. Lawan mana mungkin kebeli. Iya kan? Jadi silaturahmi itu solusi kita agar kita bisa bertahan, bisa eksis. Dan orang-orang yang silaturahmi itu sudah dijamin tidak akan mendapatkan rasa lapar. Negara sekarang kan mengumumkan resesi, artinya pergerakan ekonomi ini lambat. Tetapi kalau para alumni gabung di kumpulan alumni seperti ini, nggak akan ada istilah kelaparan, sulit ekonomi. Insya Allah semuanya ekonominya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Ini yang menyelimuti kita. Satu ketakutan. Yang kedua kelaparan. Yang ketiga kemalasan. Apa yang ketiga? Malas. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika min golabatid dairi wa qahrir rijal. Ada 4 yang Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah, beliau dan juga umatnya. 1, ya Allah aku berlindung kepadamu 1 hamun dan hazan. Hamun itu bingung dengan sesuatu yang belum kita temukan. Urang kumaha suka ngawinkeun anak. Dulu anak bagi leutik keneh geus bingung dengan masa depan. Kalau hazan itu bingung sesuatu yang telah kita lewati. Itu oleh Allah Subhanahu wa oleh Rasulullah itu memohon perlindungan kepada Allah. Hamun bingung dengan sesuatu yang belum terjadi, hazan bingung dengan sesuatu yang telah terjadi. Jadi istilah kata alumni yang rajin gabung itu nggak ada hamun, nggak ada hazan, senyum terus. Makanya ada cerita Gus Baha itu, kalau ada santri lagi ngaji seneng gitu kan, terhibur, itu jangan diganggu. Kenapa? Hiburannya hanya itu saja. Gitu. Piknik ke tempat hiburan itu bukan duit, jalan-jalan kayak orang kaya nggak ada duit. Ketika dia berkumpul dengan sahabatnya bisa tersenyum, terbahak-bahak, luar biasa itu, luar biasa. Makanya mun aya alumni seserian ketika pertemuan, nikmati itu hidangan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sakit itu hiburan anak. Hiburan. Yang kedua, kata Rasulullah, aku berlindung kepadamu dari azu kasal. Azu itu lemah. Ada lemah semangat, lemah iman, lemah syahwat. Makanya ini saling berbagi cerita. Kalau ada masalah urusan keluarga, umpamanya jadi untuk sinyalnya tidak kuat, nanti Romo Yai Romli dari Jawa Timur kan asalnya, dekat dengan Gus Miftah, rumahnya 80 kilo. Nah, mudah-mudahan nanti ada solusi. Jadi kita berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Wal kasal teh talangke. Talangke teh naon? Malas. Makanya kalau ada alumni jam 8 masih tidur, wah itu alamat kokoro kata. Alamat mal kabagian naon-naon. Yang keempatnya, wa na'udzubika minal jubni wal ya Allah aku berlindung kepadamu dari jub, ketakutan, walbuh, koret. Biasanya orang koret itu karena takut, sieun rugi, sieun potol, sieun teu kagantian. Makanya Syarif Paleni ini luar biasa, semua dikeluarin, gendang syariahnya dikeluarin, salon minjem juga,
dikeluarin buah-buahan luar biasa. Subhanallah, nanti Allah akan mengganti dengan berlipat kali lipat. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya jangan takut kita untuk berjuang. Saya ini di Ciamis dengan Pak Sekjen ini lagi menggarap tanah wakaf di Dusun Pangsor, Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Nah, dan yang mewakafkannya itu minta segera digarap. Padahal sekeluarga kita duit lagi cekak, lain sama Habib Umar, ya kan? Lagi cekak. Barokah beliau laporan tadi, Syarifah Neni mengatakan itu tanah dibebaskan hampir 1,5 M. Subhanallah luar. Padahal kerja Habib Umar apa? Ini lain kanjut doang. Ini datang dari Turalak, suka maju, gua jauh tahu tempatnya, nggak kayak amat. Iya kan? Nasib gua. Nasib no. Ini keberkahan. Makanya jangan takut untuk berkorban. Itu tanah yang diwakafkan itu pohonnya harus dibeli 5 juta. Tetapi betul kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Ustaz Abdul Somad datang, tiba-tiba ada yang kirim rekening, PKI saya ikut memberikan kontribusi untuk jamuan Ustaz Abdul Somad. Tapi tidak pakai. Akhirnya dibelikan kayu yang di tanah wakaf itu. Terus kita mulai bangun, ada gosip dan sebagainya. Tapi begitu kita berkorban, Allah langsung datangkan, ngalir aja begitu. Makanya hidup itu jangan pernah ketakutan. Ketika kita berjuang di jalan Allah, Allah akan permudahkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Siapa orang yang berjuang? Siapa orang yang berjuang, berjihad, berkorban di jalanku, kata Allah, Allah akan tunjukkan jalan. Makanya biasanya orang takut itu akan melahirkan korek. Mereka jahe, buntut kasiran, melitkan juluk dina buntut. Wah ngerti ya dalam jalan. Dan yang terakhir, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dililit hutang yang pada akhirnya dikuasai oleh yang punya utang. Kenapa orang terlilit hutang? Satu, karena terlalu besar keinginan daripada kemampuan. Makanya para sawabuna yang sudah punya suami, keinginan kita dibatasi dengan kemampuan suami. Jadi kudu ditinggali. Ieu salaki teh penghasilan sabaraha. Mencek salaki neng ta duit 10.000 sing cukup setahun gampang belikeun kana kalendem. Cukup eta. Namun salaki kopi neng tinyuh ta Januari setengahna. Nah, mudah-mudahan kita ini yang pertama kita sedang dililit oleh ketakutan. Ya ayyuhal mudassir. Kita sedang diselimuti ketakutan, diselimuti dengan kemalasan, diselimuti dengan ketidakberdayaan. Apa kata Allah? Kum, bangkit. Kum apa? Bangkit. Apa yang harus bangkit? Yang harus berdiri. Yang pertama orang akan maju, orang akan bangkit itu ketika kita mampu membangkitkan ruh. Membangkitkan apa? Ruh. Jadi orang akan bangkit itu dimulai dengan kebangkitan rohani. Kebangkitan apa aja? Rohani. Makanya yang perlu digosoknya itu adalah ngaji. Ngaji itu apa? Ngalatih jiwa. Mustahil orang akan bangkit jikalau jiwanya lemah. Makanya para pendiri bangsa ini dalam gubahan lagunya kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang pertama dibangun apa? Jiwa. Awak segede apapun, kalau jiwanya lemah, dia tidak akan bangkit. Kenapa Indonesia jadi merdeka? Karena jiwa-jiwa merdeka itulah yang hadir. Jadi ke para alumni muda, terutama saudara Upo, saudara Margo Utomo, bangkitlah jiwanya. Orang yang bangkit jiwa, sekecil apapun fisiknya, semiskin apapun ekonominya, dia akan bangkit. Makanya yang harus dibangkitkan apa? Jiwa. Bangkitkan jiwa. Bagaimana membangkitkan jiwa? Satu, bangkitkan jiwa itu dengan al-mu'ayyashah ma'al mustaqim.
bergaulah dengan orang-orang lurus, bergaulah dengan orang-orang istiqomah. So gaul jeung jelema nu optimis, gaul jeung orang-orang istiqomah, maka kita akan kecipratan semangat istiqomah, semangat untuk lurus. Jadi yang pertama, membangkitkan jiwa itu dengan apa? Istiqomah. Bangkitlah, bangunlah jiwa dengan cara kita bergaul dengan orang-orang yang lurus. Dan ini insya Allah kumpulan alumni ini adalah orang-orang lurus insya Allah. Orang-orang istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kita sudah banyak faktanya. Darul Hasani ini fakta bahwa ketika istiqomah dengan segala tantangan, istiqomah terus mengajarkan ilmu di sini, istiqomah ngurus masyarakat, ternyata Allah berikan karunia. Wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Maka yang pertama, membangkitkan jiwa adalah dengan al-mu'ayyashah ma'al mustaqim. Yang kedua, al-mu'ayyashah ma'al Quran. Ini membangun jiwa. Al-mu'ayyashah ma'al, kita harus interaksi yang intens dengan Al-Quran. Karena kita sekarang ditantang dengan banyaknya media sosial kan. Jangankan orang lain, saya saja intensitas dengan media sosial ini. Karena tingkat kepentingannya dakwah kalau saya. Kalau dakwah. Ini kan. Intensitas kita dengan Al-Quran itu akan semakin menunjukkan bangkit dan tidaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan jelas di dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, "Walaqad anzalna ilaikumul kitaba fihi dzikrukum afala taqilun." Sungguh aku telah menurunkan Al-Quran kepada kalian, fihi dzikrukum, di dalam Al-Quran itu ada kunci kemuliaan, fihi syarafukum. Jadi yang kedua, kebangkitan rohani. Yang kedua dengan apa? Al-mu'ayyashah ma'al Quran. Makanya Imam Malik beliau pernah mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihil awwal. La yasluhu mu'alulus saha akhiru hadhil ummah, umat akhir zaman ini, illa bima salaha bihil awwalun, kecuali memiliki naon nuges jati lulus umat-umat generasi awal. Naon lulusna umat generasi awal? Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, untuk apa? Membangun naon dari kekuatan bangkitnya ruh adalah qiyamul lail. Qiyamul sebagai alaqah bainana wa bainallah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ini kebangkitan apa? Ruh. Artinya apa? Qiyamul lail. Makanya mudah-mudahan seneng para alumni jam 3 geus ngalotrek WA. Oh berarti geus udang. Geus udang. Ada sudah tahajud lain bisnis online. Pembangun dan sebagainya. Tapi kata-kata ini kebangkitan apa? Kum pangdir, bangun. Pangdir lalu berikan peringatan. Nah, jalma bakal bangkit nuka hiji tadi naon penguatan ruh. Cara penguatan ruh tadi atas kan. Nuka dua, jalma bakal maju, bakal hebat lamun rajin pangdir. Pangdir teh sama dengan nahyil munkar. Amar ma'ruf nahyil munkar. Makanya para alumni jadi naon wae profesi mah eta mah da geus aya kurang canggeuh. Saudara Wawan jadi pengusaha Pertamini.
Pak Yai Romli berdakwah sambil menjaga keamanan sekolah, ya kan? Pak Ustadz Manang jaga masjid, takmir masjid, ngurus anak-anak. Pak Tri Margo Utomo berdikir sambil bikin bakso Malang. Wah, subhanallah, itu kalau lagi bikin bakso Malang ya dikir ngacacang. Nah, tapi di setiap komunitas, di setiap lingkungan pergaulan kita, orang akan menjadi bangkit seandainya kita tidak pernah meninggalkan amar ma'ruf nahi. Karena kata Rasulullah, ida turikat al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar nuzi'at barakatud dunya. Ida turikat, seandainya ditinggalkan opo al-amru bil ma'ruf, memerintah pada yang baik, wan nahyu anil munkar, dan melarang terhadap kemunkaran, maka nuzi'at barakatud dunya, dicabut keberkahan dunia. Cuman kalau hubungannya dengan amar ma'ruf ini biasanya pujian datang, ya kan? Apresiasi datang. Tapi kalau urusannya nahyil munkar, ini harus siap dengan konsekuensi ahli nyinyir, ahli buili, dan sebagainya. Makanya dakwah di kita ini kan beda-beda segmentasinya oleh Allah. Termasuk dengan tipologi para ulama dalam berbicara juga beda-beda kan. Aagi lemah lembut, mari kita tata hati kita agar tetap bersih, begitu kan. Atau ala Kiai Haji Arifin Ilham yang mengajak orang zikir, atau segmentasi Ustadz Adi Hidayat yang pendalaman Qur'annya luar biasa, 30 halaman surat sekian, senti sekian, dan ujung atas, luar biasa kan. Kalau Ustadz Abdul Somad dengan dakwah yang tegas, lugas, tanpa tereng aling-aling, dengan hadis dan maroji kitabnya yang luar biasa. Kalau Gus Bahama kajian tafsirnya yang luar biasa, literasi kitabnya yang subhanallah, begitu kan? Yang penampilannya sederhana, pembawaannya yang luar biasa. Kalau tipe Habib Rizik, beliau adalah tipe babaduta. Artinya apapun kemaksiatan beliau babat dengan bahasa yang tidak ada ketakutan. Dengan bahasa yang tidak ada ketakutan. Dan itu tidak usah aneh bagi kita. Karena pernah kan Rasulullah itu ketika diminta pendapat antara dua sahabat yang berbeda karakternya. Satu Umar bin Khattab yang tegas, yang kedua Abu Bakar Siddiq yang lemah lembut. Dan Rasulullah memuji keduanya. Wa mislu kaya Abu Bakar kama sali Ibrahim hina qala liqaumihi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurun. Engkau Abu Bakar persis seperti Nabiullah Ibrahim. Ya Allah, orang yang taat kepadaku maka dia pengikutku. Orang yang maksiat kepadaku, ampunilah dia ya Allah. Wa mislu kaya Umar, sedangkan engkau Umar kama sali Nuh alaihi salam, engkau seperti Nabi Nuh hina qala liqaumi ya rabbi la tadar alal ardi minal kabirina diyara. Duhai engkau ya Allah, jangan sisakan sejengkal tanah pun di muka bumi ini kecuali semuanya lentap dengan tsunami. Jadi kedua-duanya mun ente ya Allah jalma kieu teh lembok ke juri jauh. Jika Nabi Nuh alaihi salam yang lemah lembut bawaan Bang Otit ini seperti Abu Bakar alaihi salam radhiyallahu luar biasa. Jadi nggak usah aneh. Nah ini Pak Andin, maka orang yang bergelut di dalam amar ma'ruf nahi munkar, satu, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Yang kedua, orang yang hidupnya selalu terlibat atau mengaitkan diri dengan proyek Allah amar ma'ruf nahi munkar, selamanya akan mendapatkan rahmat Allah.
wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'di wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Itu di ujung ayatnya ada kata ulaika sayarhamuhumullah. Sayarhamu itu sinnya ditanpis, dekat. Orang-orang yang punya kriteria sebelum ujung ayat, maka Allah akan berikan rahmat Allah dalam waktu dekat, kasih sayang Allah dalam waktu dekat. Yang kedua, sayarhamu itu jumlah pilihan, mananya tajadud wal kudus, continue mendapatkan kasih sayang Allah. Apa salah satu kriterianya? Wal ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil, orang yang rajin amar ma'ruf nahi munkar. Jam berapa sekarang? Oh 11, 10 menit lagi. Selanjutnya, ini cara agar kita bisa bangkit, ya kan? Bangkit. Yang kedua, wa rabbaka fakabir, agungkan Allah. Jadi tidak boleh ada pekerjaan, ulah ayat kegiatan para alumni, ulah ayat hiji ucapan seluruh alumni, kecuali di dalamnya dalam rangka mengagungkan Allah. Jadi naonin mau jadi PNS, agungkan Allah. Mau jadi tukang dagang, agungkan Allah. Jangkrik bos, agungkan Allah. Masih tadi? Ini kan Allah kasih jalan rezeki itu dari jalan yang tidak disangka. Makanya kalau gerak pasti ada jalan. Gerak berarti barokah, hidup. Diam, mati. Agungkan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun Allah berfirman, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna a'ansu minhal ada. Apa kata Allah? Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Izzah, harga diri, kebangkitan umat itu ketika umat komitmen dengan tiga. Komitmen dengan Allah, komitmen dengan Rasulullah, dekat bergaul dengan orang-orang beriman. Wa rabbaka fakabir. Jadi bangun pesantren bukan untuk cari duit, ya kan? Bangun sekolah bukan pengen dapat bos, dalam rangka wa rabbaka fakabir, mengagungkan Allah. Segala sesuatu yang tidak dikaitkan dengan Allah nggak ada nilainya. Jadi pejabat setinggi apapun, kalau tidak dikaitkan dengan Allah, nggak ada nilai. Makanya kita doakan para pemimpin kita, mudah-mudahan warabbaka fakabir. Yang jadi tentara warabbaka fakabir. Yang jadi polisi warabbaka. Ada sesungguhnya sahabat kita yang jadi tentara juga ya, kamu tapi lama tak kamunya, belum kamunya. Tapi di kontak-kontak lagi, mudah-mudahan tahu-tahu udah jadi pangdam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa rabbaka, dan mereka mengagungkan Allah. Jadi naon wae nu teu aya ngagungkeun Allah mah nyaris laisa lahu makna. Enggak ada nilai. Hanya eta we pangeusi uji solobong. Gitu-gitu. Enggak ada yang lain. Makanya mudah-mudahan kita semua jadi apapun itu dalam rangka wa rabbaka fakabir, agungkan Allah di dalam. Makanya senang ya ketika hari ini Turki itu menjadi sebuah obsesi semangat negeri-negeri muslim. Ketika Azerbaijan ini ingin merampas negara yang dijajah oleh Armenia, Nagorno-Karabakh, itu sudah tahun 91 dijajah oleh Armenia. Azerbaijan minta tolong ke Turki, oleh Turki oke, ini drone-nya. Dan sekarang kelabakan Armenia. Begitu Menlu Norwegia mengatakan sebaiknya Turki harus mundur dari Azerbaijan dan Syria. Apa kata Menlu? Anda ini mewakilan obrolan siapa? Yang kita takutkan di dunia ini gak ada siapa-siapa.
Presiden saya mengatakan ketakutan kita hanya satu, Allah. Gaya. Hebat. Insya Allah presiden ke depan setelah Pak Jokowi itu harus seperti itu. Amin Allah ya Pak. Ketakutan mengelola negaranya, warabbaka fakabir, mengagungkan Allah. Ini cara kita memulai apa? Agar kita bangkit rohani, bangkit ekonomi. Satu, harus jadi orang yang terjun dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, warabbaka fakabir. Segala yang sesuatu kita lakukan itu harus dalam rangka mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menolong agama Allah. Kalau kita rajin menolong agama Allah, kita pasti ditolong Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah pasti membela orang-orang yang beriman. Selanjutnya wasiyabaka fatauhid, dan bersihkanlah pakaian. Mana pakaian ini luas. Satu, ada pakaian fisik. Banyak kalau hadir di sini pakaiannya harus bersih. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Saya kalau ngaji dari yang zona-zona merah seperti Bekasi, itu langsung diganti. Wasiyabaka ganti, adus pokoknya. Karena takut ada droplet dari saudara Munawar yang bisa virus malasnya numpang. Wasiyabaka atau intinya apa? Orang Islam ini diajarkan bagaimana hidup bersih. Jadi kalau hari ini WHO mengajarkan tentang cuci tangan, social distancing, pakai masker, Islam sudah dari dulu. 1400 tahun yang lalu cuci tangan itu sudah diberlakukan. Orang ngomong karantina, lockdown, pesantren mati baheula, hidung-hidungan geus bicara. Karantina kan. Tapi yang malas juga ada. Yang malas juga ada. Ini Wawan ini Kang Mahat istilahnya. Munawar ini komeng. Itu Habib Syarif makole. Sekarang lockdown. Jadi konsep Islam ini sudah syumul, sudah universal. Bersihkan pakaian. Jadi ada pakaian dohir. Kenapa? Karena orang bersih itu sama dengan indah. Indah nggak? Indah. Orang bersih itu akan lahir keindahan. Bersih. Imah teh sebenarnya leutik gitu. Imah teh leutik, tapi bersih, nyaman. Makanya bersih itu melahirkan keindahan, bersih itu melahirkan kenyamanan. Orang kalau bersih nyaman. Bersih, nyaman. Makanya yang membina majelis, yang membina kehidupan keluarga, pangkal pertama kebersihan. Keur ngabuktikeun bersih teh mah di WC na jeung we. Lamun minta ka WC, kukung bahaneun di juru WC itu. Pakaian budak mucan disusul dikaitkeun dina keran. Dari kacangina ge itu tuh untuk paksa-paksa ting eta maksa. Nah itu untuk membuktikan seberapa peka kita terhadap kebersihan. Padahal kata Allah wasiyabaka fatauhid. Yang kedua, yang dimaksud dengan pakaian itu adalah pakaian maknawi. Pakaian itu bisa penyebutan orang. Bisa penyebutan. Dulu kita sebelum masuk pondok nggak disebut apa-apa. Munawar disebut Otong. Otong kan? Tong, mana Tong? Begitu balik, Ustaz. Kan jadi ada pakaian. Tapi bersihkan hatinya. Oh, Ustaz saya ini pertama karena dari Allah. Jadi jangan sombong karena kita menjadi seorang Ustaz. Orang Ustaz kita ini, orang nyebut Ustaz pada kita itu karena kita dititipi ilmu oleh Allah. Dari mana ilmunya? Munawar nggak nyantai di mana-mana. Udah dua. Oh berarti kalau ada orang nyuruh mimpin tahlil dapat berkat 10.000, bagi-bagi. Karena kata Rasulullah, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia nggak bisa disebut syukur dengan siapa? Dengan Allah. Jadi kalau tadi Ustadz Habib Syarif mengatakan 50.000 per bulan, katakanlah itu bentuk syukur kita akan keilmuan. Apalagi tadi ada mimpinya. Alumni Jabotabek harus 3 bulan ke depan beli bus. Beli apa? Ya minimal bus-busan aja dulu. Nanti bisa bus beneran.
Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo. Jadi pakaian teh aya pakaian dohir, aya pakaian non batin. Kan sok terkadang alumni kena-kena geus jadi jalma, balik ka iman teh jadi jalma. Itu jadi monyet. Pesantrennya udah gede, di WA kagak dibales. Bahkan ada tulisan di statusnya yang perlu WA aja, nggak perlu telepon. Udah membatasi diri. Di rumahnya udah ada ini, kiai tidak ada, nggak boleh diganggu. Cie, ini udah mulai nih. Godaan duniawi itu bisa merubah orang, bisa merubah apa? Orang dulu di pondoknya sama-sama bareng sama kita, cuma beda nasib ketika terjun di tengah-tengah masyarakat. Tapi TNI itu luar biasa. Makanya dipanggil kok kirimin pulsa ngiri. Indah dia mah. Ustaz Umar belum minta saya, makanya gede-gede mintanya. Luar biasa. Jadi begitulah kan. Karena dunia itu bisa berubah. Orang karena mendapatkan duniawi jabatan itu bisa nggak kenal sahabat. Kenapa? Karena dunia itu dibahasakan oleh tokoh sufi, namanya agyar. Agyar itu adalah sesuatu yang bisa merubah perilaku, ya kan? Makanya saya mengatakan waktu di Cikarang itu, kalau dunia merubah perilaku namanya agyar, ya kan? Perlente penampilannya dulu, jangankan mobil, motor juga kagak gablek. Begitu terjun di masyarakat, dapat pakaian ustad, orang percaya, gede rezeki, bisa beli mobil. Sulit di WA, sulit dihubungi, jangan. Alumni harus enak dihubungi oleh siapapun, dihubungi oleh teman enak, didatangi oleh teman pun kedatangan ku babaturan ulangannya ke cengkak catet ulah. Makanya begitu, ulah gitu. Bade tuang moal, erangan jawab. Disebut bade, disebut kokoro, disebut moal, daing teh lapar. Makanya tawaran ke alumni, makanya begitu. Makanya ketika saya pertama berkunjung ke Kiai Haji Dahlan Muhsin itu, beliau mengatakan kita makan di rumah makan yang terenak di Cikarang. Oh, luar biasa. Dan itu bukan hanya makan di situ, beli barang mungkus. Itu yang terhebat itu. Artinya dia tidak kacang lupa akan kulitnya. Kenapa? Karena banyak alumni yang terjun di tengah-tengah masyarakat ketika dapat pakaian sebutan orang, Buya, Mama, Romo Yai, Ustadz, Habib, umpamanya, dia sudah lupa. Kenapa? Karena terharang dengan duniawi. Dunia pakaian yang menyebutnya terlalu gagah. Makanya kalau berkumpul dengan sahabat-sahabat, ya pakaiannya ya jangan terlalu pelente lah. Itu casing itu harus disesuaikan dengan daleman. Kalau casing Advan, jangan pakai Samsung. Nanti orang ketipu. Udah gue gede ngobrol kayak bahe. Ya kan? Kalau dunia menghalangi hati, namanya awaid. Iya, banyak dunia. Jadi menghalangi naon? Hati. Itu namanya apa? Awaid. Bagilah macam boga HP da si eta teh rajin atuh. Tahajudna enak geus boga HP tiga mama boro-boro tahajud. Sudah ge make spion. Nah ini, maka kita harus berupaya untuk membersihkan pakaian. Satu, pakaian dohir. Yang kedua, pakaian batin. Wasiabaka. Yang keempat, ini kebangkitan kita itu syaratnya warujza pahjur, keburukan dijauhi. Keburukan dijauhi, karena kita ini kalau sudah dapat titel ustad, sudah dapat titel apa? Ustad, itu kan kelihatan seperti pakaian apa? Bersih. Pakaian apa? Pakaian bersih. Jadi kalau dikotori sedikit saja orang pasti lihat. Makanya kita bukan jahil di hadapan masyarakat itu, segala sesuatunya harus terjaga. Lisan kita, perilaku kita dari segala sesuatunya. Jauhi hal-hal yang kotor. Dan terakhir, sudah itu saja. Nanti ayat ke depan menjadi baca ke depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Para alumni mudah-mudahan oleh Allah diberikan syafaat. Yang belum kawin, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin.
alumni yang terjun di usaha, mudah-mudahan